Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana perancangan sistem IoT dengan monitoring real time. Perkenalkan, nama saya Ali Ansari dengan NIM 3346, Prodi Teknik Informatika, Universitas IPA Makassar. Latar belakang. 1. Kebutuhan informasi secara cepat dan akurat. 2. Monitoring konvensional memiliki keterbatasan jarak dan waktu. 3. IoT memungkinkan pemantauan kondisi secara real time. 4. Data dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Tanpa IoT, biasanya data dicatat manual atau dicek satu persatu. Ini tidak efisien dan rawan kesalahan. Karena itu, dibutuhkan sistem yang bisa bekerja otomatis, terus-menerus, dan real time. Rumusan masalah. Bagaimana merancang sistem IoT yang mampu melakukan monitoring secara real time? Bagaimana proses pengiriman data dari sensor ke server melalui jaringan internet? Bagaimana data hasil monitoring dapat ditampilkan secara real time kepada pengguna? Berdasarkan rumusan masalah, sistem IoT yang dirancang diharapkan mampu melakukan monitoring secara real time, mulai dari pengambilan data, pengiriman data, hingga penyajian informasi kepada pengguna. Tujuan sistem IoT: membangun sistem monitoring berbasis IoT, memantau data sensor secara real time, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, mendukung pengambilan keputusan secara cepat. Tujuan utama dari sistem ini bukan sekadar mengirim data, tapi membantu pengguna mengambil keputusan lebih cepat. Misalnya, saat suhu naik drastis, pengguna bisa langsung tahu kenapa harus ke lokasi. Komponen utama sistem: 1. Sensor, 2. Mikrokontroler, 3. Jaringan internet, 4. Server atau cloud, 5. Aplikasi atau dashboard monitoring. Dalam IoT, semua komponen saling terhubung. Sensor berfungsi sebagai indera, mikrokontroler sebagai otak, internet sebagai penghubung, dan aplikasi sebagai media tampilan bagi pengguna. Cara kerja sistem IoT: 1. Sensor membaca kondisi lingkungan. 2. Data dikirim ke mikrokontroler. 3. Data diteruskan ke server melalui internet. 4. Data diproses dan disimpan. 5. Informasi ditampilkan secara real time. Alurnya sederhana, tapi sangat penting. Sensor membaca data, data diproses mikrokontroler, dikirim lewat internet, disimpan dan ditampilkan. Proses ini terjadi berulang dan otomatis, bukan satu kali saja. Monitoring real time. 1. Data diperbarui secara langsung. 2. Pengguna dapat memantau kondisi secara cepat. 3. Mengurangi keterlambatan informasi. 4. Mendukung sistem otomatis dan respon cepat. Real time artinya tanpa jeda, yang berarti kalau terjadi perubahan, misalnya suhu naik, datanya langsung berubah di dashboard. Ini yang membuat IoT sangat unggul dibanding sistem manual. Perangkat yang digunakan: 1. Arduino atau ESP32. 2. Sensor suhu dan kelembaban. 3. Modul Wi-Fi. 4. Server atau cloud platform. 5. Laptop atau smartphone. Perangkat yang umum digunakan relatif terjangkau dan mudah diprogram. ESP32 misalnya sudah punya Wi-Fi bawaan sehingga sangat cocok untuk sistem IoT skala kecil sampai menengah. Contoh penerapan sistem: 1. Monitoring suhu ruangan. 2. Smart home. 3. Monitoring lingkungan. 4. Smart agriculture. 5. Sistem keamanan berbasis IoT. Konsep ini bisa diterapkan di banyak bidang, mulai dari rumah pintar, pertanian, sampai monitoring lingkungan. Intinya, selama ada data yang perlu dipantau, IoT bisa digunakan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: monitoring real time, efisien dan fleksibel, mudah dikembangkan. Kekurangan: keamanan data, ketergantungan internet, dan biaya implementasi. Walaupun IoT sangat membantu, tetap ada kekurangan. Yang paling sering adalah keamanan data dan ketergantungan internet. Karena itu, sistem IoT harus dirancang dengan keamanan yang baik. Kesimpulan: IoT memungkinkan monitoring sistem secara real time, sistem menjadi lebih efisien dan modern. Teknologi IoT memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Perlu perhatian pada aspek keamanan dan jaringan.
Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa IoT memungkinkan sistem monitoring menjadi lebih cepat, efisien, dan otomatis. Teknologi ini sangat relevan dengan kebutuhan saat ini dan masih sangat terbuka untuk dikembangkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian